Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kita lanjutkan pada pembahasan masih di dalam darah haid. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita langsung saja pada pembahasannya, yaitu pembahasan pada kali ini kita mengenal warna darah yang berbeda. Jadi warna darah haid itu berbeda. Bila ada pertanyaan, apa warna darah haid? Biasanya jawabannya adalah merah. Padahal warna darah haid tidak harus merah, tetapi bisa hitam, bisa merah, bisa merah kekuning-kuningan, atau kuning, dan bisa juga keruh. Keruh itu antara kuning dengan putih. Artinya, seseorang wanita yang mengeluarkan darah tidak harus keluar satu warna, tetapi bisa lebih dari satu warna. Perbedaan warna darah sangat mempengaruhi hukum ketika seorang wanita mengalami kasus istihadah yang akan diurai dalam bab istihadah. Ya. Sedangkan dalam kasus haid secara normal, perbedaan warna darah tidak mempengaruhi hukum. Karena yang menjadi acuan adalah apabila ia memenuhi kriteria haid atau tidak. Kalau memenuhi kriteria haid, maka disebut haid. Walaupun demikian, seseorang wanita seharusnya tetap memperhatikan perbedaan warna darah. Karena dikhawatirkan akan mengalami kasus istihadah. Perhatikan contoh berikut. Misalkan begini. Pada tanggal 1, darah yang keluar itu merah. Jadi pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, darah yang keluar itu warnanya merah. Pada tanggal 4, 5, 6, dan 7, warna yang keluar itu warna darahnya hitam. Berarti keterangannya haidnya 7 hari. Walaupun warna darah yang berbeda. Karena apa? Akumulasi darah mencapai minimal 24 jam. Dan tidak melampaui maksimal haid 15 hari. Kondisinya akan berbeda bila perbedaan warna darah terjadi dalam kasus istihadah. Insya Allah yang akan dibahas secara detail dalam bab istihadah, insya Allah. Namun, agar tidak penasaran dan bisa membandingkan langsung dengan kasus haid, perlu diberikan satu contoh saja. Misalkan begini. Pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, warna darah yang keluar adalah merah. Tanggal 4 sampai tanggal 16, warna darah yang keluar hitam. Ulangi, ini perhatikan nih. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, warna darah yang keluar merah. Tanggal 4 sampai tanggal 16, warna darah yang keluar hitam. Ini bagaimana? Nah, jawabannya seperti ini. Akumulasi darah merah dan hitam melebihi masa maksimum haid. Sehingga kasus ini termasuk istihadah. Dalam hal ini, darah hitam paling kuat. Yaitu tanggal 4 sampai tanggal 16, darah hitam paling kuat. Maka darah yang paling kuat itu dinamakan haid.
Sedangkan darah merah yang tanggal 1 sampai tanggal 3 itu bukan darah haid. Tuh, ya. Nah, contoh kedua ini mudah-mudahan tidak membingungkan. Andaikan dirasa susah, maka tahan dulu. Karena akan dibahas nanti dalam bab istihadah insya Allah. Terus yang kedua, sifat darahnya berbeda. Tadi warna darahnya yang berbeda, ya. Sekarang sifat darahnya berbeda. Selain perbedaan warna darah, darah haid juga memiliki beberapa sifat seperti kental berbau, dan tidak kental juga tidak berbau. Jadi sifat darahnya itu ada yang kental berbau, ada kental saja, ada berbau saja, dan ada juga tidak kental juga tidak berbau. Itu semua bisa disebut darah haid. Bila memenuhi kriteria haid. Kalau tidak memenuhi kriteria, maka masuk kategori istihadah dan akan dibahas nanti. Kita berikan contoh. Contoh begini. Pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sifat darah yang keluar itu kental. Pada tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, sifat darah itu kental berbau. Ini haidnya 7 hari. Walaupun sifat darahnya berbeda, karena akumulasi darah mencapai minimal 24 jam dan tidak melampaui maksimal 15 hari. Itu ya. Terus yang keempat atau selanjutnya, setiap bulan tidak sama. Nah ini, setiap bulan tidak sama haidnya itu. Ini sekedar mengingatkan ya, bahwa minimal masa haid selama sehari semalam lumrahnya adalah 1 minggu atau biasanya 1 minggu. Dan paling lama 15 hari. Setiap wanita tidak bisa dipaksakan harus sama masa keluarnya darah itu tiap bulannya. Artinya seorang wanita bisa saja bulan Januari misalkan keluar darah haid 7 hari. Walaupun tidak menerus ya. Contoh, bisa saja bulan Januari keluar darah 7 hari walaupun tidak terus menerus. Bulan Februari misalkan keluar darah 11 hari. Dan bulan Maret keluar darah 9 hari. Ini semua bisa dianggap haid bila memenuhi kriteria haid. Akan diberi contoh ya. Contoh yang pertama, bulan Januari misalkan. Bulan Januari darah yang keluar itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 4, tanggal 5 bersih. Tanggal 6, tanggal 7 keluar lagi darah. Nah, tanggal 8 sampai terakhir bersih. Ini haidnya berapa hari? Ya haidnya 7 hari. Karena memenuhi minimum haid dan tidak melampaui maksimal haid. Dalam contoh ini, darah keluar tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 6 dan tanggal 7. Akumulasi darah sesuai dengan kriteria haid, yaitu melebihi masa minimal dan tidak melampaui masa haid, masa maksimal haid. Jadi sehingga dapat dipastikan haidnya selama 7 hari.
Itu bulan Januari. Bulan Februari, contoh ya, bulan Februari keluar darah itu, contoh, tanggal 1, tanggal 2 bersih. 4, 5, 6 keluar darah. 7, 8, 9 bersih. 10, 11, 12, 13 keluar darah. 14 sampai akhir bulan bersih. Ini yang dianggap headnya adalah 11 hari. Sebab pertama, memenuhi minimal head. Kedua, tidak melampaui batas maksimal head. Ketiga, berada di masa mungkin head. Karena jarak antara terhenti head sebelumnya tanggal 7 Januari itu dengan keluarnya darah berikutnya, yaitu tanggal 3 Februari, tidak kurang 15 hari. Ini perhatikan. Itu di bulan Februari sesuai dengan tabel, ya, sesuai dengan contoh tadi. Ya. Terus bulan Maret sekarang. Bulan Maret darah yang keluar itu misalkan begini, tanggal 1, 2, 3, 4 bersih. Keluar darah tanggal 5, tanggal 6. 7, 8, 9 bersih. 10, 11, 12, 13 keluar darah. 14 sampai terakhir bersih. Nah, yang dianggap head adalah 9 hari. Sebab pertama, memenuhi minimum head. Kedua, tidak melampaui batas maksimal head. Ketiga, berada di masa mungkin head. Karena jarak antara terhentinya head bulan sebelumnya, tanggal 13 Februari tadi, dengan keluarnya darah berikutnya tanggal 5 Maret, tidak kurang 15 hari. Itu contoh darah yang setiap bulannya tidak sama. Mudah-mudahan ada pertanyaan, belum paham, insya Allah akan dibahas dalam berikutnya. Itulah penjelasan tentang head dari video pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir ini. Kita akan bahas nantinya pada darah istihadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.